Oke guys, kembali lagi di channel Storytel Movie. Bagaimana kabar kalian lur? Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film The Real Steel tahun 2011. Meskipun film jadul tapi dijamin epic lur, relate sama zaman sekarang. Bayangin lur, di masa depan tinju udah bukan soal otot, six pack atau rahang baja. Sekarang yang naik ring bukan manusia tapi robot setinggi kulkas 2 pintu. Selamat datang di dunia tinju besi, di mana satu pukulan bisa bikin baut mental, dan satu kesalahan bisa bikin robot lo jadi rongsokan kiloan. Di tengah dunia brutal ini, ada seorang mantan petinju manusia, yang hidupnya lebih hancur dari karier tinjunya. Hutang di mana-mana, hidup berantakan, dan tiap keputusan yang dia ambil, selalu salah, kayak milih wifi tanpa password tapi nggak nyambung. Inilah kisah Charlie Kenton, diperankan oleh Hugh Jackman, seorang bapak-bapak keras kepala yang lebih jago ngutang daripada ngatur hidup. Tapi tunggu dulu, cerita ini bukan cuma soal robot berantem, ini soal ayah dan anak, tentang kesempatan kedua, dan tentang robot rongsokan yang justru punya hati lebih besar dari robot mahal jutaan dolar. Jadi, sebelum robot-robot ini saling gebuk sampai ring bergetar, pastikan kamu nonton video ini sampai habis. Tanpa berlama-lama, sampai kalian bilang udah pernah nonton bang, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan pria yang terbangun dari kobam, yang bernama Charlie Kenton. Charlie adalah mantan petinju terkenal. Setelah karirnya redup, ia sekarang beralih ke tinju robot. Saat dia terbangun, Charlie langsung ditelepon oleh debt collector cabang Amrik bagian wetan yang bernama Bill. Kemudian saat Charlie keluar dari truknya, Charlie disambut oleh bocil kematian. Bocil tersebut ingin melihat robot rongsokan Charlie yang bernama Ambush. Scene beralih di saat Charlie menghadiri sebuah pekan raya di Amerika bagian wetan. Lalu Charlie dihampiri oleh Ricky, dan Charlie menantang Ricky untuk mengadu bantengnya Black Thunder dengan robotnya Ambush. Namun Ricky sempat menolak. Namun Charlie memasang taruhan, bila mana Ricky menang ia akan memberikan $20.000. Lalu Ricky memulai pertandingan di arena adu banteng. Di awal pertandingan Ambush mendominasi pertarungan, namun di saat Charlie lengah. Tanpa disadari Black Thunder menyeruduknya dari belakang. Di saat kaki Ambush terlepas, Charlie tetap berusaha melawan Black Thunder dengan satu kaki. Alih-alih berhasil, Black Thunder menyeruduk Ambush hingga ke tepian pagar pembatas. Di saat Ambush sudah terpojok, Charlie meminta ke Ricky untuk menghentikan pertandingannya. Alih-alih menghentikannya, penonton pun berteriak. Naas sekali, Ambush dihabisi oleh Black Thunder sampai menjadi rongsokan baja. Lagi-lagi dan lagi, Charlie kalah telak dalam pertandingannya. Saat Charlie mempersiapkan truknya untuk pergi, tiba-tiba Charlie dihampiri debt collector cabang Amrik bagian kulon. Tanpa pikir panjang, Charlie menghajar debt collector tersebut. Ternyata debt collector tersebut ingin mengabarkan bahwasanya mantan pacarnya Caroline Fallon telah koit dan mengabarkan bahwa anaknya bernama Max ini tinggal sendiri dan menunggu hak asuh dari Charlie. Di saat Ricky ingin menagih taruhannya kepada Charlie sebesar $20.000, dia mendapati Charlie sudah kabur. Scene beralih di tempat persidangan. Di tempat persidangan tersebut terdapat bibinya Max bernama Debra. Debra ingin mengambil hak asuhnya Max, keponakannya. Di perjalanan menuju tempat persidangan, Charlie mendapat kabar bahwa robot WBC, yaitu Noisy Boy, dijual seharga $50.000, tetapi Charlie tidak mempunyai uang tersebut. Di tengah persidangan, Charlie datang untuk menyerahkan Max ke panti asuhan karena ia tidak sanggup merawatnya. Tanpa diduga-duga, Debra dan Marvin ingin mengambil hak asuh Max. Dirasa kesempatan, Charlie menjual Max kepada Debra dan Marvin seharga $100.000 untuk membeli robot Noisy Boy. Di tengah negosiasi, Charlie memberi harga hak asuh Max kepada Marvin seharga $75.000. Tetapi Marvin ingin mengambil Max 2 bulan kemudian. Setelah berlibur dari Italia, dia dan Debra akan menjemput Max di bandara. Akhirnya Max memasang harga $100.000, Marvin pun menyanggupinya. Tetapi Marvin akan memberi uang $50.000 terlebih dulu, Marvin akan membayar sisanya ketika ia menjemput Max 2 bulan kemudian. Scene berpindah ke gudang boxing milik Bailey. Bailey mengatakan bahwa ada paket robot untuk Charlie, tapi Charlie masih menunggu uang dari Marvin. Saat Marvin datang mengantarkan Max, Marvin langsung memberikan uang $50.000.
Tanpa pikir panjang uang itu buat bayar code robot Noisy Boy. Namun Max kesal ketika ia tahu ayahnya menjual dirinya kepada Muffin. Did Marvin give you that money? Here, just close the mouth. How much to give you, huh? You're coming at this the wrong way, kid. Saat meng-unboxing robot Noisy Boy, Max dan Charlie terpukau olehnya. Tetapi saat Charlie mencoba Noisy Boy, kontrol suaranya tak berfungsi. Kemudian Max mencoba mengontrol Noisy Boy dengan bahasa Jepang. Tanpa diduga-duga robot itu mengeluarkan jurus andalannya. Kemudian Bailey mengatur ulang bahasa Noisy Boy. Miki, Hidani. Whoa, what was that? Gravity Wand, downtown. Tanpa pikir panjang, Charlie akan membawa Noisy Boy ke pertandingan boxing robot. Tetapi Max memaksa ikut. Awalnya Charlie tak mau mengajak Max. Setelah tahu kunci truknya mau dibuang, Charlie pun dengan terpaksa mengajak Max. Give me the keys. Coming with you. Oh my god, that was close. Scene berpindah ke tempat tinju robot. Charlie akan mendaftarkan Noisy Boy untuk bertanding. Saat di lobi pendaftaran, promotor menawarkan Noisy Boy untuk bertanding melawan robot kelas bawah. Tetapi Charlie menolak. Ia ingin pertandingan utama. Noisy Boy melawan Midas dengan hadiah utama $50.000. Namun Max tidak setuju. Ia ingin Noisy Boy melawan robot kelas bawah dan pulang membawa hadiah kecil. Namun Charlie mengabaikan perkataan Max. Tonight, our main event. Saat dua robot gahar memasuki ring, sorak-sorai penonton mengemah. Karena dua robot ini saling menghancurkan sampai koit. Di awal Noisy Boy menguasai pertandingan, menghajar Midas dengan combo brutal. Namun di tengah pertandingan, Noisy Boy lengah dan Midas meninju bagian vital Noisy Boy. Noisy Boy dibawa ke pojok ring dan dihajar sampai bengek oleh Midas. Charlie mencoba mengontrol Midas, namun kontroler Charlie mengalami sistem error. Tangan Noisy Boy di-smack oleh Midas hingga terlempar ke depan Charlie. Di akhir pertandingan, Noisy Boy sudah tidak bisa bangkit lagi. Dan diulti oleh Midas sampai kepalanya terpental dan tubuhnya dimutilasi oleh Midas. Charlie mengalami kekalahan telak. Saat perjalanan pulang, Charlie membawa tubuh rongsokan Noisy Boy untuk diperbaiki lagi. Don't look at me like that. We get in the truck. Di tengah perjalanan, Charlie dan Max menyusup ke gudang rongsokan Madura untuk mengambil beberapa spare part untuk membuat robot baru. Saat mencari spare part, Max terpelosok ke tebing yang curam. Tanpa diduga-duga, baju Max tersangkut sesuatu sehingga ia selamat dari insiden tersebut. Ternyata yang menyelamatkan Max adalah robot usang yang terpendam di bawah tanah. Max ingin membawa robot usang itu, namun Charlie menolaknya. Lalu Charlie meninggalkan Max sendiri, dan Max menggali sambil tantrum sampai pagi hari. Di pagi harinya, Max amuk-amukan kepada Charlie karena nggak ngebantu ngeloading robot usang ini. Udah gede masih jadi beban aja nih Charlie. Kemudian Charlie dan Max pergi ke gedung olahraga milik Bailey untuk memperbaiki robot usang tersebut. Sesampainya di gedung, Bailey amuk-amukan ke Charlie karena ia tak pernah menang di setiap laga tinju robot. Ia merasa putus asa selama ini telah mensupport Charlie hingga hampir bangkrut. Tetapi Charlie masih mempunyai harapan dengan robot usang tersebut. Saat robot usang itu dihidupkan, Max begitu terkesima. Robot itu generasi kedua. Robot itu sebenarnya robot latihan, tapi ia mempunyai fitur istimewa yang langka. Ia bisa meniru gerak apapun dan menyimpan di memorinya. Ketika Max mencuci robot usang tersebut, ia melihat nama di dada robot itu. Atom. Max menamainya dengan Atom.
Max membawa Atom ke dalam gedung. Max bertanya kepada Bailey dan Charlie apakah robotnya bisa bertarung, namun mereka berdua mengatakan Atom hanyalah robot latihan yang tak bisa bertarung. Tapi Max tetap memaksa Charlie untuk membawa ke pertandingan tinju robot. Di malam hari, Max nggak bisa tidur, lalu Max membawa Atom untuk jalan-jalan keliling komplek. Lihatlah yang terjadi. Di tengah perjalanan Max merasa Atom berbeda dari robot lainnya. Ia merasa Atom ditakdirkan untuk menemani Max, lalu mereka berdua kembali pulang. Keesokan harinya Max menemui Bailey di gedung latihan. Ia menanyakan seperti apa Charlie di masa lampau. Lalu Bailey mengatakan bahwa Charlie dahulu petinju yang hebat, ia datang sebagai pemula, hingga bertanding dengan Tandy petinju kelas atas. Namun ia dijatuhkan Tandy di ronde 12 dan tak bangun lagi. Kemudian Charlie menghampiri mereka. Ia mengajak Max ke arena pertandingan tinju robot. Sesampainya di arena mereka melihat sang juara bertahan WBC, Zeus, yang baru saja menghabisi lawannya. Wartawan berbondong-bondong menghampiri pemilik Zeus yaitu Farah Lemkova. Lemkova mengatakan bahwa otak dari keganasan Zeus adalah Takuma Shido, pembuat robot tinju profesional dari Jepang. Max terpukau oleh kegaharan Zeus. Keesokan harinya mereka pergi ke pertandingan tinju robot ilegal untuk memulai debut Atom. Saat tiba di arena, Atom akan melawan robot milik Kingpin bernama Metro. Kingpin menawarkan taruhan $100 jika Atom menang, namun Max meminta $500 jika ia bisa menang. Lalu Kingpin pun tersinggung. Kingpin menawarkan jika Atom bisa bertahan satu ronde melawan Metro, ia akan memberikan $1.000. Namun jika Atom kalah, maka tubuh rongsokan Atom akan menjadi milik Kingpin. Max pun menyanggupi tantangan tersebut, dan pertandingan sengit dimulai. Lonceng berbunyi dan pertarungan pun dimulai. Yang mengendalikan Atom adalah Max. Di awal pertandingan Atom dihajar habis-habisan oleh Metro. Max sempat putus asa melihat Atom dihajar oleh Metro, namun Charlie terus memberikan arahan ke Max. Waktu telah berlalu setengah ronde. Jika Atom bisa menyelesaikan satu ronde, mereka berdua akan mendapatkan $1.000. Atom terus dihajar pol-polan oleh Metro. Sampai akhir pertandingan Atom terkapar, namun Max berusaha membangkitkan Atom. Tanpa diduga-duga Atom berhasil bangkit. Ronde pertama pun usai. Kingpin tidak terima dengan kekalahannya. Ia menawarkan Max untuk bertanding lagi, dan Max akan mendapatkan $2.000. Max pun menyanggupinya. Namun Charlie meragukan apakah Atom bisa bertahan di ronde kedua. Ronde kedua pun dimulai. Di awal pertandingan, Max mulai memahami ritme pertarungan. Tanpa diduga-duga, Max mengulti titik vital dari Metro. Tanpa diduga-duga lagi, Metro mengalami malfungsi sistem yang membuatnya menghantam dirinya sendiri hingga ia tak dapat bangkit lagi. Dan Atom pun dapat mengalahkan Metro hingga KO. Setelah mengalahkan Kingpin, Charlie mengajak Max untuk segera meninggalkan arena. Di malam harinya Charlie dan Max menginap di motel. Charlie mengabarkan ke Bailey bahwa Atom menang di pertandingan tadi pagi. Charlie pun tak menyangka. Di dalam truk, Max mengupgrade kemampuan Atom dengan menambahkan suku cadang bekas Noisy Boy agar bisa dikontrol dengan suara. Keesokan paginya, Max melatih Atom gerakan tinju agar Atom menyimpan di memorinya. Dengan sengaja, Max menyetel lagu DJ Remake untuk mereka joget asolole. Dari kejauhan Charlie melihat Max dan Atom asik joget asolole, ia pun menghampirinya. Lalu Max meminta Charlie mengajari Atom tinju. Bagaimanapun Charlie dahulu atlet tinju yang hebat. Charlie sempat menolak, tetapi Charlie ingin Max menari dengan robotnya saat sebelum pertandingan dimulai. Max mau melakukan, dengan syarat Charlie mau melatih tinju Atom untuk direkam di memorinya. Charlie pun menyetujui. Ia akan melatih Atom di esok hari. Di keesokan harinya, sebelum Charlie melatih Atom, ia melakukan pemanasan untuk merilekskan tubuhnya. Charlie seperti terlahir kembali sebagai petinju. Saat melatih Atom, kita dapat melihat kemampuan Charlie dalam bertinju memanglah bukan kaleng-kaleng, guys. Setelah Atom dilatih oleh Charlie, Max dan Charlie pergi ke pertandingan tinju robot di pinggiran kota.
Atom selalu menang di setiap pertandingan dan tidak lupa juga dengan ciri khas tarian Max, pelan namun pasti, Atom mulai dikenal oleh warga Amrik. Dengan kepopuleran Atom, Max dan Charlie dengan mudah menghasilkan banyak uang. Tanpa diduga-duga, Charlie dan Max ditawari oleh promotor untuk berlaga di tinju robot profesional. Dengan senang hati mereka pun menyetujuinya. Scene beralih ke tempat laga tinju robot dunia. Di sana, di awal laga, Atom akan melawan robot yang cukup gahar nan canggih, Twin Cities. Charlie sempat ketar-ketir, karena lawan Atom bukanlah robot kaleng-kaleng. Namun Max menenangkan Charlie, dan Max yakin bahwa Atom dapat mengalahkan Twin Cities. Di tengah obrolan, Charlie dan Max didatangi oleh asisten Lemkova. Ia memanggil mereka untuk datang ke ruangan Lemkova pemilik Zeus. Setibanya di ruangan Lemkova, ternyata ia berniat untuk membeli Atom untuk teman latihannya Zeus. Seharga $200.000, Charlie menyetujui kesepakatan tersebut, namun Max menolak mentah-mentah kesepakatan tersebut. Charlie mencoba membujuk Max untuk menjual Atom ke Lemkova. Namun Max tetap bersikeras menolak, karena Max sadar bahwa Atom adalah robot yang istimewa. Max tidak rela jika Atom harus dijual. Mau gimana lagi, Charlie pun tak bisa berbuat apa-apa. Pertandingan pun akan segera dimulai. Sorak-sorai penonton tak bisa dibendung lagi. Ketika robot kelas bawah akan melawan robot gahar nan canggih. Terasa mustahil namun dapat terjadi. Sebelum memulai pertandingannya, tidak lupa Max dan Atom berjoget asolole sambil menuju ke arena. Penonton pun menyukai pertunjukan tersebut. Di kejauhan, Lemkova dan Takmashido memantau jalannya pertandingan. Saat persiapan, Charlie sempat ketar-ketir melihat kecanggihan yang dimiliki Twin Cities. Di tengah arena, wasit bersiap untuk memulai pertarungannya. Operator Twin Cities mulai mengaktifkan fitur-fitur canggih. Di awal pertandingan, Atom dihajar abis-abisan oleh Twin Cities. Atom dibawa ke sudut ring dan dijadikan samsak hidup oleh Twin Cities. Di saat terpojok, Max meminta Charlie untuk mencari kelemahan Twin Cities. Dengan tenang, Charlie menemukan kelemahannya di engsel lengan. Tanpa pikir panjang, Charlie mulai menyerang titik vitalnya. Tenang tapi pasti, Atom menghajar telak Twin Cities. Sampai akhirnya Atom melayangkan uppercut ke Twin Cities. Twin Cities pun tak sanggup untuk bangkit lagi. Tanpa diduga-duga, Atom dapat memenangkan laga pembuka malam ini. Dari kejauhan, Lemkova dan Takmashido mulai ketar-ketir dengan performa yang dimiliki Atom. Saat juri mengumumkan hasil pertandingan, dengan santainya Max merebut mix-nya. Max mengatakan tidak akan menjual robotnya ke Lemkova, dan Max tantrum menantang Zeus untuk berlaga melawan Atom di malam berikutnya. Takmashido pun tersinggung dengan perkataan bocil Max. Ia pun mulai ketar-ketir dan pergi dari arena. Seusai pertandingan, Max dan Charlie mengambil uang kemenangan. Promotor pun memuji kehebatan Atom saat bertanding di arena. Saat Charlie akan pergi, tiba-tiba datanglah Ricky and the Gang yang akan menagih hutang Charlie. Dan tidak lupa juga ia akan memberi salam olahraga kepada Charlie. Setelah puas memberi salam olahraga ke Charlie, Ricky and the Gang mengambil semua uang Charlie dan meninggalkannya. Di keesokan harinya, Charlie mengantar Max ke bandara. Tanpa Max sadari, ia diantar untuk menemui Marvin, orang tua angkatnya. Max memohon kepada Charlie agar ia tetap bisa bersamanya. Namun apa boleh buat, dengan berat hati Charlie melakukan semua ini. Saat Max meninggalkan Charlie, Marvin memberikan sisa uang $50.000, namun Charlie menolaknya dan meninggalkannya. You deserve better. I want you to fight for me. Di tengah perjalanan pulang, Charlie galau memikirkan Max, yang saat ini tak ada di sisinya. Keesokan harinya, Charlie mendatangi rumah Debra untuk menemui Max, namun Debra tak menyukai kehadiran Charlie. Lalu Charlie menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk meminta maaf kepada Max, bahwa dia tak bisa menjadi sosok ayah yang baik. Ia menjual Max kepada Marvin, dan ia pergi meninggalkan Max saat ia masih kecil. Charlie pun menyesali kesalahan yang ia lakukan terhadap anaknya Max. Kemudian Charlie meminta izin untuk mengajak Max pergi ke pertandingan akhir melawan Zeus. Debra pun memahaminya dan mengizinkannya. Scene berpindah ke arena tinju robot dunia. Penonton tidak sabar dengan pertandingan epik ini. Robot dari pinggiran kota akan melawan robot juara dunia yang tak pernah terkalahkan. Sorak-sorai penonton menggema di gedung arena.
Saat Atom datang, penonton menyambutnya dengan baik. Ketika Zeus mulai memasuki ring, Charlie ragu apakah bisa Atom menang melawan juara dunia yang tak pernah terkalahkan. Lonceng berbunyi, menandakan pertarungan epik telah dimulai. Baru saja dimulai, Zeus melayangkan tinju yang cukup serius ke Atom. Sampai-sampai Atom terkapar saat wasit mulai menghitung. Tanpa diduga-duga Atom dapat bangkit, dan para penonton sangat terkejut dengan kekuatan Atom. Saat Atom mulai bangkit, Zeus tak memberi kesempatan Atom. Ia langsung menghajar Atom kedua kalinya dan kembali terkapar dalam waktu 10 detik. Kasian banget lur si Atom. Namun tanpa diduga-duga lagi, Atom dapat bangkit. Zeus tak memberi ampun Atom dan menghajarnya hingga ke sudut ring dan menghajar Atom hingga terkapar untuk ketiga kalinya. Saat wasit mulai menghitung, tanpa diduga-duga lagi, di detik-detik terakhir Atom mampu bangkit lagi. Dan penonton sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki Atom. Di saat Zeus mulai menghajar Atom lagi, tanpa diduga-duga lagi Atom dapat menghajar Zeus, sampai Zeus dan semua orang terkejut. Keadaan berbalik, saat ini Atom mulai mengimbangi irama Zeus, dan membuat Zeus sempat kewalahan lur. Hingga di akhir ronde, Atom mampu bertahan melawan Zeus. Ini adalah rekor. Karena tidak ada satupun robot yang mampu melewati ronde pertama di saat melawan Zeus. Saat jeda pertandingan, kedua tim mulai melakukan perbaikan ringan terhadap robotnya. Lemkova dan Takmashido mulai ketar-ketir saat Atom mampu bertahan di ronde pertama. Ronde kedua pun dimulai. Di ronde ini dari kedua belah tim saling melayangkan jual-beli pukulan. Atom dapat mengimbangi Zeus. Dan tak terasa, Atom sudah mulai memasuki ronde ketiga, melihat Zeus yang mulai kewalahan oleh Atom. Sang pencipta robot, Takmashido mulai turun tangan untuk mengontrol Zeus. Steel, smashing steel. Something has to give, and it does. And yet again. Di pertengahan ronde 4, Zeus menghantam Atom di bagian cukup vital sampai pengendali suara milik Atom tak dapat berfungsi. Saat Atom tak dapat dikendalikan, Zeus memberi pukulan bertubi-tubi ke Atom. Beruntungnya bel berbunyi menandakan ronde 4 berakhir. Di jeda pertandingan, pengendali suara Atom mengalami kerusakan. Lalu Max akan mencopotnya dan mengganti ke mode peniru gerakan. Tapi Max meminta Charlie untuk mengendalikan Atom dari jauh. Karena Max yakin, Charlie adalah petinju terbaik menurutnya. Charlie pun menyanggupinya. I know you're in there. I'm not sure if you're getting this. They're out. In. Give me a minute. Watch me. Ronde kelima pun dimulai. Kali ini Atom bertarung dikendalikan oleh Charlie yang bertinju di luar ring. Di awal pertandingan Atom menggunakan mode bertahan. Ia hanya menahan serangan dan menunggu momen yang tepat. Zeus terus menghantam Atom tanpa ampun. Di tengah pertandingan, Zeus kehabisan daya. Charlie tahu, ini saatnya Atom menyerang. Dan Atom mengejek Zeus. Atom is riddled with the nitrous. Atom mulai menghajar Zeus saat ia mulai kehabisan tenaga. Namun tak tinggal diam, Takmashido menyeret anak buahnya dan mengoperasikan Zeus ke mode manual. Meskipun Takmashido yang mengendalikan Zeus, namun tetap saja Atom yang menguasai ronde ini. Di saat Charlie mengendalikan Atom dengan tinju mautnya, Max dan Bailey terharu dengan kehebatan Charlie, dan akhirnya sang juara dunia Zeus terkapar untuk pertama kalinya. Tetapi Zeus mampu bangkit lagi, namun begitu, Atom tetap menghajar Zeus dan akan mengakhirinya. Sayangnya, saat Atom akan menghabisi Zeus, lonceng akhir pertandingan berbunyi. Juara dunia tinju robot diselamatkan oleh lonceng akhir pertandingan. Takmashido sampai amuk-amukan sampai meninju monitor. Hasil akhir pertandingan diumumkan oleh juri dengan skor 47 untuk Zeus dan 46 untuk Atom. Meskipun Atom kalah nilai, penonton menganggap Atomlah yang memenangkan pertarungan malam ini. Respect banget sama film legend ini, lur. They're already calling your bot the people's champion.
Pada akhirnya, film ini mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati tidak selalu diukur dari sabuk juara atau sorak-sorai penonton. Charlie Kenton, yang diperankan oleh Hugh Jackman, mungkin tidak membawa pulang gelar juara dunia. Tetapi ia memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, hubungan dengan putranya dan kepercayaan pada dirinya sendiri. Robot Atom memang tidak diciptakan sebagai mesin sempurna, tetapi justru ketidaksempurnaannya itulah yang membuatnya istimewa. Dengan semangat pantang menyerah, Atom membuktikan bahwa keberanian dan tekad bisa menyaingi teknologi tercanggih sekalipun. Sementara itu, hubungan ayah dan anak antara Charlie dan Max Kenton berkembang seiring setiap pukulan di atas ring. Dari keterasingan, mereka belajar saling memahami. Dari kekalahan, mereka menemukan arti kebersamaan. Real Steel bukan hanya tentang pertarungan robot, tetapi tentang manusia, tentang kesempatan kedua, tentang mimpi yang nyaris padam, dan tentang keberanian untuk bangkit meski dunia menganggap kita sudah kalah. Karena terkadang menjadi juara bukan soal berdiri paling tinggi, melainkan soal tidak pernah menyerah. Bahkan ketika harapan tinggal satu langkah terakhir. Dan di sanalah, di tengah ring besi dan dentuman logam, kita diingatkan bahwa hati manusia tetap lebih kuat dari mesin manapun. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komen jika mau request film, dan klik lonceng supaya nggak ketinggalan film seru lainnya. Thank you for watching and see you again. Bye-bye.